warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun sobat semua berada. Semoga sehat selalu, sehat walafiat dan semua keluarga. Saat ini saya berada di salah satu kota yang ada di United Arab Emirates, yaitu kota Dubai. Mungkin teman-teman tentunya tahu Dubai itu kotanya seperti apa. Salah satu gedung yang terkenal secara umum itu gedung tertinggi yang ada di dunia, yaitu gedung, tidak salah lagi, gedung Burj Khalifa. Nah, di sini sudah ada bersama teman saya, Lilim ya. Iya, betul. Lilim. Jadi Lilim ini salah satu mahasiswa yang ada di universitas di United Arab Emirates. Nah, untuk lebih dalamnya lagi kita akan ngobrol-ngobrol sama Lilim nih, backgroundnya, kemudian kenapa kuliah di sini, kemudian jurusannya seperti apa. Kita akan tanya langsung sama Lilim. Ya Lim, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Lilim sekarang kesibukannya apa nih di UAE? Kalau untuk saat ini masih jadi mahasiswa aja sih. Mahasiswa biasa ke kampus terus pulang lagi ke asrama. Udah itu. Kampusnya di mana nih? Kalau kampus saya sekarang di Universitas Al-Qasimiyah, adapun tempatnya di Sharjah. Sharjah itu masih dekatan sama Dubai sebetulnya. Oh, jadi ternyata di UAE ini ada beberapa bagian ya? Iya, ada beberapa emirat namanya. Kalau setahu saya ya, dibagi jadi 7 emirat jadi UAE itu. Di antaranya ada Abu Dhabi, Dubai, dan di mana Abu Dhabi sama Dubai ini mungkin orang-orang udah pada tahu ini yang famousnya dari WA gitu. Itu udah menjadi ikonik dari WA. Adapun Sharjah sendiri kalau dibawa ke orang Indo mungkin ya, itu masih agak asing orang-orang Indo mendengarnya. Betul, mungkin yang terkenalnya Abu Dhabi sama Dubai ya. Iya. Begitupun saya ketika ngenalin ke orang-orang atau teman-teman di Indo, kuliah di mana, di Sharjah, orang-orang belum pada tahu. Tapi kalau disebutin Dubai baru oh di Dubai gitu. Iya, dan mungkin teman-teman yang di luar sana di Indonesia mungkin taunya Dubai itu suatu negara ya, nah, bukan iya, suatu betul, kota. Betul. Padahal itu salah ya, cuman kota aja gitu Dubai. Sekarang semester berapa nih, Lim? Sekarang di Al-Qasimiyah saya semester 2. Semester 2. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Betul. Nah, kenapa sih kuliah di UAE? Di UAE alasannya yang pertama karena UAE itu Timur Tengah. Iya. Dan saya emang dari dulu mau belajar atau lanjut kuliah di Timur Tengah. Dan alhamdulillah dapatnya di UAE gitu. Walaupun sebetulnya saya apply juga berkas kayak ke Saudi. Namun qadarullah keterimanya di sini alhamdulillah ya. Lalu selanjutnya UAE ini memberikan beasiswa. Dan itu yang menjadi alasan saya untuk akhirnya kuliah di sini. Untuk meringankan orang tua juga dari segi biaya gitu. Wow, luar biasa ya teman-teman semua. Jadi kita udah denger nih ngobrol sekilas tentang backgroundnya dari Lilim. Kemudian kita mau tanya-tanya nih lebih dalam, lebih sedikit dalam. Mungkin suka dukanya nih Lim. Mungkin selama tinggal di UAE ini, kita mulai dari sukanya dulu Lim. Sukanya mungkin bisa di-spill. Dari sukanya apa ya? Saya berangkat ke sini itu di tahun 2023 sekitar bulan September. Sampai sekarang bulan April udah adalah beberapa bulan hampir setahun ya. Yang anak rasain sih di sini sukanya ya. Terlebih saya sebagai mahasiswa yang diberikan beasiswa full. Alhamdulillah difasilitasi fasilitas yang lengkap gitu. Baik dari segi wifi, tempat tinggal, makanan, dan lain sebagainya. Pokoknya apa-apa yang berkaitan dengan kampus, dengan perkuliahan, alhamdulillah kita difasilitasi dan kita dikasih kenyamanan gitu. Kalaupun dukanya mungkin ya yang pertama jauh dari orang tua ya, jauh dari keluarga. Terus apalagi ya? Mungkin kalau dari segi transportasi, terus kuota di sini mahal. Karena memang biaya hidup di sini tinggi juga kan, tapi insya Allah itu udah ke-cover sama uang saku yang dikasih sama kampus. Jadi kita nggak duka-duka banget sih, soalnya ya tadi udah ke-cover sama uang saku dari kampus gitu. Tapi memang bener ya, living cost-nya itu memang sangat tinggi ya. Iya, sangat. Berapa kali lipat tuh kalau kita bandingkan dengan Indonesia? Contohnya mungkin ada. Sebetulnya gini sih, kalau saya lihat beda di mata uangnya aja. Kayak kalau nasi goreng nih misal di Indo itu 20.000 rupiah.
Nah, kalau di sini sama 20, cuman 20-nya 20 dirham. Oh, oke. Nah. 1 dirham berapa nih Dan sekarang? 1 dirham itu 4.000. 1 dirham 4.000 Tadi rupiah. nasi goreng 20 dirham 80.000 kalau dibawa ke Indo. Iya ya. Jadi di sini 80.000 rupiah dalam rupiah ya. Iya. Oke, jadi banyak benefitnya ya ternyata di cover sama scholarship providernya. Kemudian benefit-benefit lainnya juga ada, tentunya juga selain itu mungkin ada tips-tipsnya buat teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman datang ke sini tidak hanya mengandalkan mungkin dari beasiswa yang didapatkan, mungkin ada kegiatan lain di luar, mungkin ada tipsnya untuk menghemat. Untuk menghemat seperti apa Misalkan beasiswa nih, kita udah dapat beasiswa, kemudian kita punya kegiatan lain, mau ngadirin event, Iya. itu kan sebagai tambahan ya tentunya. Sebetulnya itu kembali lagi ke peraturan dari kampus. Karena peraturan dari kampus kami sendiri tidak membolehkan mahasiswanya untuk mencari finansial dari luar gitu. Okay. Mungkin karena tadi sudah difasilitasi, sudah diberi kecukupan, jadi kami hanya diperintah untuk fokus belajar saja. Jadi nggak ada namanya istilahnya kerja part time ya? Nggak ada freelance atau kerja part time, nggak ada. Tapi kalau mau ikut event-event yang diadain di luar ya itu boleh-boleh saja. Oke, iya. Kemudian, nah kalau teman-teman penasaran nih, mungkin kita belum bahas tentang dokumennya mungkin ya. Kalau misalkan teman-teman, apakah itu harus dari backgroundnya memang berlatar belakang belajar bahasa Arab, kemudian mungkin tentang related mungkin syariah dan sebagainya, apakah harus ya? Kemudian juga mungkin dokumen secara umumnya apa nih yang harus kita siapin untuk ngedaftar? Oke. Kalau dari latar belakang nggak mesti dari pesantren mungkin ya, nggak mesti. Soalnya mau dari SMA, SMK pun ya boleh-boleh saja untuk mendaftar. Adapun kalau dari segi bahasa, kita di kampus menggunakan bahasa Arab secara ini ya, secara bahasa pengantarnya kita pakai bahasa Arab untuk belajar. Namun ada satu jurusan yang dia itu pakai bahasa Inggris, yaitu jurusan ekonomi. Selain itu kita pakai bahasa Arab. Oke. Ya. Adapun untuk dokumen mungkin ya yang mesti diperhatikan sama teman-teman kalau mau daftar ke Al-Qasimiyah, yang pertama tentunya ijazah, terus rapot, lalu ada dokumen-dokumen lain seperti akte lahir, terus SKCK, rumah sakit, surat kesehatan, dan itu semua harus diterjemah ke dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan ya. Kalau dokumennya belum berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Karena termasuk ijazah. Termasuk ijazah harus diterjemah ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris seperti atau bahasa Inggris seperti itu. Karena ada beberapa pondok juga yang sudah mengeluarkan ijazah dalam bentuk bahasa Arab. Kalau itu tidak perlu diterjemahkan lagi, cukup menggunakan ijazah aslinya. Adapun yang pondok atau sekolah yang masih ijazahnya itu bahasa Indo, itu harus diterjemahkan dan diterjemahkan oleh penerjemah resmi yang sudah tersumpah. Penerjemah tersumpah. Iya. Seperti halnya mungkin orang teman-teman yang mau kuliah ke Western countries, seperti ke Australia, ke UK, dan teman-teman biasanya harus menerjemahkan dokumennya ke penerjemah tersumpah. Berarti sama halnya untuk kalau mau kuliah di UAE ya. Sama, iya. Betul. Oke, selain itu kan dokumen udah nih. Apa yang paling penting tips buat teman-teman nih? Selain dari mungkin ada setelah dokumen mungkin ada seleksi interview, mungkin bisa dikasih tips buat teman-teman motivasinya, kemudian apa yang harus diunggulkan pada saat seleksi interview. Oke. Perlu diketahui nggak semua yang daftar lewat website itu pasti akan interview, tidak. Jadi nanti ada beberapa pendaftar yang dihubungi pihak kampus untuk lanjut ke tahap interview. Dan di tahap interview ini insya Allah sebetulnya ada namanya akun PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Al-Qasimiyah. Biasanya mereka membantu untuk para pendaftar yang mau melanjutkan kuliah di Al-Qasimiyah University. Dan ketika nanti kita udah di tahap interview, tips atau saran dari saya pribadi, kita bawa santai aja sih sebetulnya. Asal dari segi bahasa, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris kita udah oke. Masalah pertanyaan gak terlalu sulit sih. Itu lebih kayak ngobrol aja biasa. Yang penting kita bisa ngeyakinin penguji bahwa kita ini layak gitu untuk
kuliah di sana. Terutama dari segi bahasanya kita emang udah bener-bener paham apa yang mereka sampaikan gitu. Seperti itu aja. Jadi lebih kita harus memahami siapa kita, diri kita sendiri ya. Dari dokumen yang kita submit itu kita harus memang benar-benar kita harus semua sudah ibaratkan sudah real, sudah kita kuasai ya. Gitu. Ya. Kemudian pernah nggak rasain cultural shock selama kuliah di sini? Selama kuliah di sini ini ya, sebetulnya waktu awal-awal datang itu agak bermasalah dari suhu. Soalnya di sini kan nggak kayak di Indo. Betul. Kalau di sini kalau panas banget, dingin banget. Nah, dari itu aja sih. Tapi semakin ke sini semakin biasa lah. Iya. Sudah beradaptasi dengan suhu di sini, dengan cuaca di sini. Jadi lebih ke temperatur ya. Ya, temperatur. Lebih kalau di musim panas itu bisa sampai berapa nih Lim? Musim panas bisa sampai 40 derajat lebih. Bisa sampai 40 derajat Celcius. Nah itu mungkin teman-teman kalau yang pernah ke Flores ya, ke Flores atau di bagian daerah Indonesia kawasan timur itu pernah sampai 39 derajat Celcius. Jadi itu pun sudah sangat panas kita rasakan pada saat di Indonesia. Apalagi mungkin tentunya teman-teman sudah ada gambaran kalau 40 itu seperti apa. Oke Lim, selain itu Lilim aktif sebagai apa nih di dalam kampus selama menjalankan perkuliahan? Mungkin ada ikut organisasi tambahan di dalam kampus, itu boleh dijelasin sekilas Lim? Di kampus, kalau di kampus sendiri kan selain sebagai mahasiswa ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa atau mungkin disebutnya ekstrakurikuler ya. Ya. Dari kampus saya ikut scout namanya. Scout itu kalau di Indo mungkin kayak pramuka gitu. Adapun dari luar kampus saya ikut PPMI Al-Qasimiyah namanya, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Al-Qasimiyah, dan juga PPI Uni Emirat Arab, Persatuan Pelajar Uni Emirat Arab. Saya aktif di dua organisasi. Wah mantap banget ya, luar biasa. Jadi kemudian Lim ada kendala nggak misalkan apa namanya selama perkuliahan, mungkin ada re-exam, kemudian examnya itu atau ujiannya itu susah kalau kita bandingin di Indonesia karena sistem perkuliahannya mungkin beda di sini. Ada kendala nggak? Sebetulnya kalau mungkin kembali lagi ke ini ya, ke gimana kita awal-awal pada saat kuliah. Kayak tadi kan masalah di suhu, termasuk masalah juga di bahasa. Yang dimana kita di Indonesia belum terlalu biasa ngedengar orang ngomong pakai bahasa Arab. Di sini orang-orang di sekitar pakai bahasa Arab, jadi agak shock dulu kan. Tapi walaupun kita udah belajar bahasa Arab, kita bisa ngomong bahasa Arab, cuman gara-gara lingkungannya beda sama di Indonesia, ya adalah shock sedikit. Kemudian semakin kesini semakin terbiasa dengan lingkungan di sini. Adapun untuk masalah exam atau ujian, balik lagi ke dosen sih sebetulnya, sama aja kayak di Indo. Balik lagi ke dosen, dosennya kadang-kadang ada yang ngasih pertanyaan mudah, ada juga yang ngasih pertanyaan sulit. Oh jadi tergantung dosennya. Betul. Dan mata kuliahnya ya. Kalau orang-orang sih biasanya bilang kayak, oh ini dosennya dari Mesir, susah nih ujiannya. Oh kalau dosen dari Saudi agak gampang nih gitu. Tapi walaupun itu nggak jadi patokan ya, nggak berarti dosen Mesir susah, dosen Saudi gampang, nggak. Tetap gimana dosen yang ngajar aja. Tapi apapun itu, yang penting kita belajar aja sih. Gak usah lihat dosennya susah atau enggak. Kalau kita belajar, ya oke-oke aja sih buat ngejalanin ujian. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Itu kembali ke diri kita sendiri. Kembali ke diri kita sendiri. Oke Lim, oke mungkin bisa diinformasikan teman-teman kalau bagi teman-teman yang mau daftar harus kemana dulu nih? Mungkin ke websitenya, kemudian kalau ke websitenya apakah boleh disebutin websitenya? Atau mungkin ada akun sosial media yang kita bisa kontak, kemudian kita bisa hubungi untuk mencari informasi. Boleh diinformasikan Lim? Kalau untuk pendaftaran, untuk informasi juga bagi teman-teman, sekarang kampus kami Al-Qasimiyah University sedang membuka pendaftaran juga. Oh pas ya, di dalam bulan ini ya? Masih di masa-masa pendaftaran. Kalaulah teman-teman mau daftar, bisa langsung daftar ke webnya, ada www.alqasimiyah.ac.ai. Kalau ada pertanyaan mengenai pendaftaran sendiri, sebetulnya kita dari Perkumpulan Mahasiswa Indonesia yang di Al-Qasimiyah sudah buat ini ya, akun Instagram namanya Aku ID. Di sana teman-teman bisa lihat-lihat informasi seputar pendaftaran. Kalaupun ada yang
dirasa kurang jelas, kami sudah sediakan grup di Telegram untuk teman-teman bertanya di sana. Oh jadi udah lengkap ya. Silakan teman-teman yang pengguna sosial media, terkhususnya Instagram ya, Instagram atau melalui Telegram, di sana sudah disediakan. Informasinya sangat banyak. Alright, Lim, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bisa gabung di ini. Sebenarnya langsung nih secara live. Biasanya saya langsung undang orang itu secara online di iTalk, Irham Talk. Sekarang ini secara live, langsung bersama Lilim, orangnya langsung di sini, teman-teman. Oke, Lin, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Dan tetap terus semangat ya kuliahnya, semoga cepat selesai, kemudian dimudahkan juga, kemudian juga bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional. Amin. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di iTalk Irham Talk.